Baiklah teman-teman, mungkin tadi ada yang memiliki pertanyaan untuk Ustazah Adila, tapi kita simpan dulu karena kita akan masuk ke pemateri 2, yaitu Ustazah Fauzah Qadriah SHMH. Sedikit informasi bahwasannya beliau lahir di Sidikalang tanggal 2 Juni 1996, MTS dan MA di Raudatul Hasanah Medan, S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, S2 Fakultas Hukum USU, dan beliau merupakan Daiyah Ad-Dakwah Sumatera Utara Angkatan 8. Beliau juga merupakan Ketua Gerakan Semut Mengajar, Ketua Lembaga Ad-Dakwah Kaban Jahe, dan beliau adalah penggagas dan pembina Lembaga Aceh Mengajar. Dan saat ini beliau sedang mendirikan satu organisasi ya. Beliau merupakan founder dari Pandai Hukum. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin sekali bertemu beliau, ini saya kasih nomor kontaknya ya. Silakan dicatat 0821 6422 5772. Tidak bisa diulangi karena hanya sekali. Oke, langsung saja kita undang Ustazah Fauzah Qadriah SHMH yang akan membawakan materi ini. Insya Allah akan dikupas tuntas bagaimana ciri pemuda-pemudi yang amanah dan istiqomah, bagaimana tantangan dai-daiyah saat ini, dan bagaimana prinsip dai-daiyah dalam peradaban Islam. Kepada Ustazah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya. Sudah pukul 21.48. Jadi saya kurang tahu saya harus menyampaikan materi berapa menit, tapi insya Allah sedikit. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Amin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita hidup, pertanda kita tetap berstatus sebagai hamba. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah ciptakan jin, Allah pun menciptakan manusia. Keduanya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka waktu yang singkat tentu harus kita isi dengan beribadah secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya sayangi, yang amat saya cintai, Ayahanda Dr. Andes Almihan SHMH mungkin sudah tidak di room lagi. Ini saya tadi lihat tapi tidak muncul. Di momentum ini masih tanggal 2, selamat ulang tahun Ayah. Semoga Allah terus temani Ayah, Allah ridhoi seluruh rutinitas Ayah, sehingga kita terus dalam suasana beribadah kepada Allah, dan semoga Allah ridho untuk seluruh usia dan memberikan keberkahan di usia Ayah. Selanjutnya ini Kak Faizi Isfahani yang amat saya cintai, Masya Allah, masih ada di room. Ini semangatnya luar biasa, membimbing adik-adiknya, kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa bertemu via daring. Semoga ini juga menjadi catatan ibadah untuk kita, sehingga ini bisa berkelanjutan, ukhuwah terus berlangsung, dan dakwah harus berlanjut sampai akhir usia kita. Selanjutnya ada Kak Adila Hafzi. Ini sebenarnya terbalik, Kak Adila bukan
bukan Fauja yang guru kakak, tapi Fauja juga yang berguru ke kakak. Semoga Allah ridho untuk rutinitas kita. Sehat terus Kak. Semoga nanti kakak juga terus membimbing kita di Ad-Dakwah Sumatera Utara, terus bareng-bareng sama kita berdakwah, karena kita harus melanjutkan kolaborasi yang baik sehingga kita menjadi pendakwah yang semakin berdaya gitu ya. Kak Ainun, izin Kak, nih Fauza ngisi materi sebenarnya Bang Fauzan. Izin, sebenarnya Bang Fauzan betul ini, tapi karena Bang Fauzan mengamanahkan ke Fauza, akhirnya Fauza melanjutkan sesi ini. Kemudian seluruh senior angkatan, ya Ustadz Ustazah angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang Masya Allah luar biasa terlibat di dalam kegiatan malam ini. Izin bukan untuk apa ya, tebar ilmu, tapi ini hanya sebatas sharing yang bisa disampaikan saja. Selanjutnya seluruh pengurus Ad-Dakwah Sumatera Utara, hari ini 31 tahun Ad-Dakwah, maka di tangan kita momentum kebaikan harus berlanjut, dakwah harus berlangsung sampai darah penghabisan, sampai Allah mencabut nyawa kita, maka di situ kita istirahat dalam dakwah. Dunia adalah tempat kita berjuang, maka berjuanglah semaksimal mungkin. Apa yang kita miliki, harta, ilmu, waktu, tenaga, pilih di antaranya. Ketika kita memiliki semua, berdakwahlah lewat itu semuanya. Ketika kita hanya memiliki 1, 2, maka berdakwahlah lewat itu tanpa alasan, kemudian semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moderator yang cantik, terima kasih Dila. Ini luar biasa ya, sampai menghadirkan pembaca puisi dari jauh ya. Yusuf, terima kasih. Puisinya sangat menyentuh. Sebenarnya identiti dai-daiyah itu ada di puisi Yusuf tadi. Dan kita sangat meresapi apa yang disampaikan tadi, sehingga ini harus menjadi ruh kita, menjadi jiwa kita, sehingga kita terus menjadi jiwa-jiwa muda, kemudian nanti dakwah kita juga terus berlanjut tanpa batas usia. Teman-teman yang saya muliakan, kakak abang, ustadz ustadzah yang saya muliakan, izin di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan gitu ya. Tadi saya dapat direct message dari Erwin, maaf Erwin, kakak tadi terganggu jaringan, akhirnya waktu tadi ada pemanggilan kata sambutan kakak nggak dengar, jadi mohon maaf juga karena ada gangguan jaringan. Baik, ini materinya cukup cukup praktis sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya kita menjadi pemuda yang amanah dan istiqomah? Jauh sebelum materi ini saya ingin sampaikan, tadi di awal Ustazah Adila sudah sangat konkret menjelaskan bagaimana sebenarnya yang istiqomah itu. Tapi izin, di Ad-Dakwah Sumatera Utara bukan mungkin lagi, secara menyeluruh kita tentu dalam pembinaan sudah diajarkan hal-hal terkait bagaimana mengelola niat, kemudian bagaimana beradaptasi dalam berdakwah, kemudian bagaimana kita harus mengobarkan semangat dalam keistiqomahan. Tentu di antara itu seluruhnya, kita pun mendapatkan tagline bahwa sungguh pendakwah sejati adalah mereka yang amanah dalam rutinitasnya. Maka bagaimana sebenarnya ciri pemuda yang amanah itu? Coba kita petik 2 kalimat ini. Yang pertama, pemuda yang amanah yang dimaksud dalam berdakwah itu dia bisa dipercaya. Maka dalam sebuah hadis menyebutkan ayatul munafiqi salasun. Kalau amanah maka sandingannya adalah orang yang munafik. Amanah maka ia dapat dipercaya, sedangkan kebalikannya adalah orang yang munafik. Dalam hadis disebut ada 3 orang yang munafik itu. Idza haddasa kadzaba, dia bicara dia berdusta. Maka ciri pemuda yang amanah adalah ketika ia berbicara, maka katakanlah kejujuran. Oke? Karena sesungguhnya di antara 3 perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu mereka yang memberikan kesaksian palsu. Maka pada dasarnya amanah yang dimaksud adalah kita berbicara sesuai dengan apa yang kita saksikan, atau berbicara dalam kondisi yang jujur, tidak berdusta. Kemudian selain kita dapat dipercaya, kemudian kita tadi mengambil tentang bagaimana orang-orang munafik itu, ya. Orang-orang yang munafik dari perkataannya dia harus jujur, tidak boleh berdusta, dia berdusta, ya. Yang kedua apalagi?
yang disebutkan oleh orang-orang yang munafik. Ketika dia dipercaya, dia mengingkari itu. Dia dipercaya, dia khianat itu. Nah, maka sebenarnya ciri pemuda yang amanah adalah selaras antara apa yang dia ucapkan, kemudian apa yang ia lakukan, gitu. Tapi teman-teman yang saya banggakan, kemudian ustadz-ustadzah yang saya muliakan, sesungguhnya berdakwah itu harus punya landasan niat yang kokoh. Sungguh ciri-ciri pemuda yang amanah pun, yang istiqomah juga harus dilandasi dengan niatnya. Kalau tadi Ustazah Adila membahas soal apapun yang kita lakukan itu tergantung pada niat. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita membuka seluruh kitab-kitab hadis, baik Bukhari, Sahih Muslim, Daud, dan sebagainya, ketika kita buka lembaran pertama, hadis yang termaktub di lembaran pertamanya berulang-ulang disebutkan innamal a'malu binniyat dengan redaksi yang berbeda. Sungguh definisinya adalah ketika perbuatan tergantung pada niat, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niat yang kita niatkan begitu. Nah, maka kalau disebutkan ciri pemuda yang amanah dan istiqomah, kita menyebutnya ada 4. Langsung saja nih ya, 4. Pertama, dia bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, seseorang berani memberi kepercayaan kepadanya. Ini ada orang yang bisa dipercaya, tapi ketika seseorang belum berani memberikan kepercayaan kepadanya, berarti ada yang harus dirubah dari amanah dan keistiqomahannya. Nah, maka amanah itu dipercaya dan dipercayakan. Dia bisa dipercaya dan orang berani mempercayakan sesuatu kepadanya. Yang ketiga, kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa sesungguhnya istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus. Ustadz dan ustadzah semuanya. Jadi kalau istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Bagaimana akhirnya kita sampai kepada titik kebaikan? Maka kita harus mencarinya. Bagaimana cara mencarinya? Melakukan semua ketaatan lahir dan batin. Ini pendakwah kalau di dakwah Sumatera Utara kita sering sekali. Kita mau berangkat ke desa tuh. Dalam tempo 14 hari, 2 minggu, dan sebagainya, atau lebih bahkan ketika masyarakat meminta kita, Ustadz tetap di desa kami ya, kami sangat membutuhkan itu. Maka apa yang harus dilakukan? Meniti jalan yang dimaksud adalah, meniti jalan yang lurus yang dimaksud adalah melakukan segala sesuatu dengan ketaatan lahiriah dan batiniah. Secara fisik kita hadir, kemudian secara batin kita serahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya yakin dan percaya tentang niat, tentang semangat berdakwah, tentu ruh kita setelah menyatu untuk itu. Tapi sering sekali pendakwah yang awalnya memiliki niat yang cukup konsisten, kemudian komitmen yang konkret, tapi di pertengahan jalan, lagi-lagi seperti yang disampaikan Ustazah Adila tadi, bahwa setan atau iblis sedang berontak, di hati kita menggerutu, di pikiran kita menggerutu, menyebutkan untuk apa melanjutkan dakwah. Padahal dakwah adalah tentang bagaimana kita menyampaikan, bagaimana dengan perbuatan kita orang lain bisa tergerak, dan bagaimana dengan tulisan kita orang lain ngerti dan paham tentang apa yang kita ingin sampaikan. Sama halnya seperti Yusuf tadi, menyampaikan dakwahnya dengan puisi. Sungguh, dari 64 peserta yang ada di room ini, saya yakin 50% di antara kita tertegun-tegun atas definisi yang ada di dalam puisinya. Begitulah istiqomah teman-teman semuanya. Kita harus melakukan semua ketaatan lahiriah dan batiniah. Jadi kalau kita ditanya tentang apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda yang amanah dan istiqomah, maka pastikan niat kita karena Allah, rutinitas kita belajar agar orang-orang bisa mempercayai kita, dan pastikan seluruh yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang jujur dan dapat dipercaya. Rugi sekali ketika kita berdusta, rugi sekali ketika kita tidak melakukan hal-hal yang baik, rugi sekali ketika kita di dunia berleha-leha, rugi sekali ketika di dunia kita sibuk untuk ketenaran semata, teman-teman semua. Bahwa sesungguhnya amanah dan istiqomah terkandung pada bagaimana kita konsistensi
melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperumpamakan antara dunia dan akhirat, orang yang mengejar dunia secara totalitas, maka seakan-akan dia menghancurkan dirinya sendiri. Kalau orang yang mengejar akhirat, tentu dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Maka kalau ditanya, apa sebenarnya yang dikejar oleh pendakwah? Bukan tentang amplop yang berisikan uang. Itu adalah bonus. Bukan tentang ongkos pulang yang kita nantikan di sesi akhir pengabdian. Itu pun adalah bonus. Bukan tentang satu karung durian yang diberikan kepada kita oleh warga. Itu adalah bonus. Jauh daripada itu semuanya, bahwa kita berdakwah lillahi ta'ala, amanah yang terkandung adalah kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi sesederhananya bahwa dakwah ini, ciri pemuda ini, kita harus bisa dipercaya. Sama halnya, coba kita bayangkan bagaimana akhirnya azan satu hari 5 kali bergema di masjid. Selalu dengan toa dan mic-nya. Padahal setiap hari kita melakukannya 5 kali dan azan berkumandang 5 kali. Bahkan di luar daripada itu, di luar yang wajib-wajib ini, ada tambahan ketika sholat Jumat, azan 2 kali. Pertanyaannya, kenapa akhirnya azan berkumandang setiap saat sholat? Padahal kita sudah hafal betul. Berbeda dengan rutinitas kita makan pagi, siang, dan malam. Tanpa bel, tanpa ada panggilan, kita sudah sadar bahwasanya kita belum makan. Tapi orang-orang lagi-lagi lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Ini ada apa? Karena sesungguhnya, ini harus kita contoh dari sholat. Penundaan sesuatu adalah sama dengan berniat untuk meninggalkan. Maka ketika kita menunda berdakwah, maka kita sudah berniat untuk meninggalkan. Maka ketika kita berniat untuk menunda sholat, maka pun di situ ada niat yang terselubung bahwa kita akan meninggalkan sholat. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda yang amanah dan istiqomah? Ketika bergema suara azan, tunaikan azan. Tunaikan sholat. Ketika bergema panggilan untuk berdakwah, tunaikan dakwah. Kenapa? Karena berdakwah itu bukan tentang hari ini dan besok. Bukan. Tapi dakwah adalah tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita tulis, apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, itu semua adalah tentang dakwah. Kita hirup oksigen, ya, kita hirup udara tanpa rupiah, gratis tis-tis. Bahkan ketika seseorang masuk ke ruang ICU atau IGD, kemudian sesak nafas ia alami, maka oksigen yang ia hirup pun bernilai rupiah, teman-teman. Maka dakwah adalah tentang menunaikan tanpa syarat, tanpa waktu, tanpa zaman. Tajdidun niat, memperbaharui niat, adalah esensi utama dalam hal pembentukan diri sebagai pemuda yang amanah dan istiqomah. Ad-Dakwah Sumatera Utara, 31 tahun usianya, sungguh akan melahirkan pendai-pendai yang istiqomah, karena agama Allah ini harus kita bela, kita perjuangkan, dan kita lanjutkan seluruh dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah ciri-ciri pemuda yang amanah dan istiqomah. Karena kalau banyak sekali itemnya mungkin nanti akan terlalu larut, dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab tentang ini. Kemudian, apa sebenarnya tantangan dai saat ini? Oke. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumatera Utara, ya, dengan populasi jiwa 14,56 juta jiwa, tentu ini adalah bukan hal-hal yang sangat kecil. Maka hari ini, kalau ditanya apa tantangan dai saat ini, lebih mengecil bahwa tantangan ad-dakwah Sumatera Utara kali ini adalah tentang menyiarkan dakwah kepada 14,56 juta jiwa di Provinsi Sumatera Utara. Apakah ini banyak? Tentu sangat luas. Maka jangan dibayangkan ketika kita bicara soal dakwah Sumatera Utara, ruang lingkupnya adalah Sibolangit, Deli Serdang, Tanah Karo, kemudian Langkat. Tidak. Tapi sesungguhnya ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Pulau Nias yang Provinsi Sumatera Utara, kemudian Pak Barat Sumatera Utara, dengan total populasi seluruh Sumatera Utara 14,56 juta jiwa, ini adalah tantangan besar untuk ad-dakwah Sumatera Utara. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan populasi 14,56 juta jiwa yang ada di Sumatera Utara?
Maka jawabannya ada dua. Ada dua jawabannya. Jawabannya adalah tentang jarak, ya, jarak jauh, atau tentang tatap muka. Nah, ini sama halnya seperti daring dan luring. Kalau di sekolah tentu daring dan luring adalah solusi dalam melanjutkan pembelajaran. Maka di dakwah pun dengan dua cara, yaitu dalam jaringan dan luar jaringan. Bagaimana akhirnya kita bisa menjadi pendakwah? Kalau di dakwah Sumatera Utara tentu diajarkan kepada kita bagaimana akhirnya setiap ustadz dan ustadzah mampu menyampaikan tausiahnya lewat lisannya, mampu mengajarkan praktek sholat lewat aplikasinya, mampu menuliskan tulisan yang bernilai dakwah atau menyeru tentang agama Allah, kebaikan dan sebagainya dalam blognya, dalam Facebooknya, dalam Twitternya dan sebagainya. Maka hari ini hal yang pertama adalah melek teknologi. Tantangan kita untuk menyiarkan kebaikan ke 14,56 juta jiwa adalah salah satunya dengan cara melek teknologi. Kenapa harus melek teknologi? Dari 14,56 juta jiwa tersebut, ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak sampai 50% diantaranya tidak memiliki gadget. Di ujung desa, bahkan hari ini telah sangat dipenuhi oleh gadget, dan kemudian perusahaan-perusahaan elektronik memberikan suplai HP dengan harga yang murah, sehingga masyarakat mampu mengaplikasikan semuanya dengan gadgetnya masing-masing. Tapi lagi-lagi, tidak hanya teknologi yang menjadi solusi atas tantangan dakwah pada tahun ini, pada masa kini. Jadi kalau teknologi adalah salah satu caranya, maka dakwah Sumatera Utara dituntut untuk aplikatif. Kemudian kita pun harus adaptif. Kemudian pun kita harus lebih melek akan kondisi masyarakat terkait apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga teknologi mampu menjawab hal tersebut. Sama halnya yang seperti dikatakan oleh Ustazah Adila, bahwa ketika kita membuat sebuah caption di sebuah status tentang Jumat, mari membaca surah Al-Kahfi misalnya, kemudian di waktu sholat duha kita mengajak dengan duha yuk misalnya, kemudian di setiap status kita menyebutkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian orang-orang mengikutinya, itu adalah seruan kebaikan bernilai tindakan dimulai dari tulisan. Maka ketika tantangan dengan 14,56 juta jiwa yang harus kita tebarkan kebaikan, solusinya adalah dengan melek teknologi tadi. Dengan seperti apa yang harus kita lakukan? Hari ini, teman-teman semuanya, ustadz dan ustadzah, bukan tentang kita menyebarkan selebaran koran ke depan rumah warga, bukan tentang menempelkan majalah di wallpaper di majalah dinding, bukan tentang kita harus memasukkan icon-icon lain di dalam surat kabar dan sebagainya. Tidak. Hari ini bahkan teknologi lebih menyentuh masyarakat, tapi sentuhan teknologi tak pernah mampu mengalahkan sentuhan fisik. Begitu yang kita bisa sampaikan di momen ini, bahwa memang tantangan ini harus kita jawab dengan teknologi. Dengan cara apa? Intinya adalah dakwah adalah menyeru kepada kebaikan. Bukan tentang minoritas dan mayoritas, tapi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat muslim yang ada di Sumatera Utara. Karena sesungguhnya dakwah adalah tentang menyeru kepada kebaikan. Bukan hanya tentang rukun iman dan rukun Islam yang kita sebarkan, ustadz dan ustadzah semuanya. Lebih luas daripada itu. Mengajarkan gotong royong kepada non-muslim juga adalah sebuah bentuk ibadah dan dakwah. Coba kita bayangkan dan kita renungi kembali bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang pengemis buta di pojokan pinggir jalan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada saat itu pengemis tidak tahu bahwa Rasulullah adalah sang pemberi makan setiap kelaparan gitu ya, pagi atau sore saya lupa. Kemudian apa yang terjadi? Dia selalu menghina-hina. Hei pemuda, bahwa Muhammad adalah orang yang sesat dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang mencerminkan bahwa ketidaksukaan si pengemis buta tersebut akan Rasulullah.
Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah terus melakukan kebaikan hingga pada akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Kemudian sahabat datang kepada pengemis tersebut, kemudian menjelaskan bahwa yang selama ini mengunyahkan sampai lunak makanan dan memberikan kepada pengemis tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ia menangis sangat luar biasa, teman-teman. Atas kisah ini tentu kita pun tidak berpikir akan dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Yang harus kita lakukan adalah tentang bagaimana melanjutkan dakwah dengan penuh tantangan hari ini. Maka kita harus datang sebagai pendakwah yang modern. Modern dimaksud adalah melek teknologi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang antara satu kabupaten dengan kabupaten lain yang ada di Sumatera Utara, tentu kita memiliki waktu yang cukup panjang ketika kita harus berdakwah satu waktu. Tapi gerakan teknologi, gerakan gadget kita, gerakan media sosial kita untuk menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tak boleh terputus di tangan kita. Kalau di dalam hukum disebutkan bahwa peradaban itu berhenti ketika pembaca terakhir berhenti dari bacaannya. Maka hari ini kita sampaikan, dakwah itu akan berhenti ketika da'i-da'iyah Sumatera Utara berhenti dari rutinitas dakwahnya. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menjawab tantangan dakwah saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pengabdian kita di pelosok desa Kabupaten Tanah Karo mengajarkan kita bahwa sesungguhnya tidak semua masyarakat Muslim di Sumatera Utara memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Bahkan mereka diisi dengan menengah ke bawah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Inilah kenapa pilihan berdakwah ada tentang yang mereka memiliki harta, mereka yang memiliki waktu, mereka yang memiliki tenaga. Mereka yang memiliki harta, memberikan sebagian harta kepada mereka yang memiliki waktu dan tenaga. Untuk apa? Untuk melanjutkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa dalam Al-Quran menyebutkan intan surullah yang surukum. Kalau kita menolong agama Allah, maka yang menolong kita bukan dakwahnya, tapi yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dakwah kita langsung dan dalam jaringan dakwah harus berlanjut. Bukan tentang hari ini atau besok. Sesegera mungkin dakwah harus kita lanjutkan. Karena di dalam pelosok desa mungkin ustadz dan ustadzah sering sekali mendapati bagaimana akhirnya para jamaah tahun ini sudah bisa membaca Iqra. 5 tahun kemudian dia lupa dan lalai untuk membaca Al-Quran. Kemudian ia tidak mampu lagi membaca Al-Quran. Kemudian berulang lagi, ulang lagi. Maka untuk meminimalisir semua ini, mari gerak, turun langsung berdakwah. Karena sentuhan kita untuk anak-anak di desa minoritas Tanah Karo itu sangat dibutuhkan hari ini. Tentang bagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang bagaimana kita sadar tentang kudrahnya Allah. Tentang bagaimana kita mengajarkan irodahnya Allah kepada seluruh masyarakat. Inilah yang terpenting dan tantangan dakwah di 2021 hingga 2026 nanti harus kita berikan dampak yang positif dan bermanfaat untuk diri kita pribadi. Karena apa yang kita berikan hari ini, itu yang akan kita tuai di kemudian hari. Kemudian Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini di sesi akhir kayaknya ya, saya ingin menyampaikan apa prinsip da'i saat ini gitu ya. Karena kalau bicara tentang relasi diwujudkan dengan berdaya, kolaborasi, tentu kita diajarkan untuk ukhuwah Islamiyah. Kita diajarkan tentang gotong royong. Kita diajarkan tentang kolaborasi. Kolaborasi adalah tentang bagaimana komunikasi kita dengan orang banyak. Selanjutnya kita sama-sama menyelesaikan masalah, sama-sama menuntaskan persoalan, sama-sama mengabdi kepada masyarakat, sama-sama mengajarkan ngaji ke tetangga kita, bahwa kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi lillahi ta'ala. Baik, ketika kita bicara prinsip da'i saat ini. Pertama, ini prinsipnya. Prinsip yang pertama bahwa kita harus menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana takwa yang dimaksud ini ya? Dan apa sih manfaat dari bertakwa tersebut gitu? Mungkin teman-teman ustadz dan ustadzah dalam ceramahnya, dalam kesehariannya, dalam membaca Al-Quran, mungkin sering membaca surah ini. Surah At-Tolak ayat 2 sampai 3. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah At-Tolak? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini bahwa sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas apa yang kita alami. Problem apa saja, Allah akan bantu. Kalau hari ini kita membantu teman dan saudara kita, jangan pernah mengharap bahwa teman dan saudara kita akan memberikan bantuan di saat kita butuh. Itu adalah harapan-harapan yang harapannya di luar daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hindari. Kalau kita memberikan bantuan kepada saudara kita, sahabat kita, dan bantuan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, ketika karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengalami kesusahan dan kesulitan, ustadz dan ustadzah yakin dan percayalah, dalam Quran surah At-Tolak Allah menyebutkan bahwa Allah lah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan kemudian apalagi manfaat dari orang-orang yang bertakwa? Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Bukan tentang amplop berisikan uang. Sekali lagi itu adalah bonus. Bukan tentang buah-buahan yang dititipkan kepada kita sebagai oleh-oleh. Sekali lagi itu adalah bonus. Bonus min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka ketika kita bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukup untuk kita. Kemudian apa sih prinsip lainnya sebagai dai gitu ya? Yang terakhir, bahwa ketika kita menolong agama Allah, Allah lah yang akan menolong kita. Allah juga yang akan meneguhkan kedudukan kita. Hari ini mungkin kita sama-sama berjuang, berdakwah tanpa nilai rupiah, semuanya karena Allah. Yakin dan percayalah, apa yang hari ini kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah pasti akan memberikan kebaikan yang tidak terduga-duga untuk kita semuanya. Karena sungguh kebaikan yang termaksimal, kebaikan yang tertotalitas, kebaikan yang tidak ada batasnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sesi ini sebenarnya ingin saya pertajam kembali bahwa gotong royong antar angkatan adalah salah satu cara untuk menerobos tantangan-tantangan dakwah di masa 2021 ini. Di tengah COVID-19 sejak Maret 2019 di Indonesia. Kemudian hari ini sudah 2021 di bulan Agustus. Tentu 1 tahun 5 bulan sudah kita lalui bersama COVID-19 dengan pengadaan dakwah yang terbatas. Kemudian mengadakan pengajian di masjid pun terbatas. Kemudian dakwah ke dalam desa pun harus dengan swab antigen. Kemudian dakwah dan kita harus mengisi kajian pun harus dengan rapid. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tersendiri tentang ini. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana dakwah kita harus berlanjut, kemudian keberlanjutan ini harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya kita harus melanjutkan dakwah tanpa henti, tanpa batas, tanpa limit, tanpa alasan, tanpa tujuan lain selain tujuannya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dan ustadzah terakhir dari angkatan kami, angkatan ke-8, mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Ad-Dakwah Sumatera Utara ke-31. Sungguh usia ini adalah usia yang cukup panjang. Kemudian di tangan-tangan kita, dakwah dan khususnya Ad-Dakwah Sumatera Utara terus berlangsung, berdaya, berkolaborasi, sehingga 14,56 juta jiwa masyarakat Provinsi Sumatera Utara mendapatkan manfaat dari dakwah yang kita lakukan. Bukan tentang dakwah ayat-ayat Al-Quran saja, tapi tentang bagaimana perlakuan-perlakuan Rasulullah SAW bisa kita menjadikan cerminan dalam hati dan pikiran kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan
di sesi di sesi penyampaian materi. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Selanjutnya saya mohon doa semoga kita semuanya dapat sehat ya, khususnya Bang Fauzan, sehat terus karena saya menggantikan Bang Fauzan karena malam ini Bang Fauzan sedang kurang sehat sedikit, kelelahan. Semoga sehat terus dan terhindar kita semua dari virus COVID-19. Mungkin ini dulu Ustazah Adila, Ustazah Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.